Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah monggo kita sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nantos detik menika kita tasik diparingi nikmat dumateng Allah, nikmat sehat wal afiat, utamanipun nikmat iman Islam lan istiqomah lampai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadah kita sedaya diterami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, niki kita lanjutaken malih kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau salah satu ulama Indonesia, ulama Nusantara yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, ulama internasional. Jadi kitabnya ini dikaji di seluruh dunia. Ini asli orang Indonesia, orang Banten, makanya beliau dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena ini awal dari kegiatan setelah Ramadan, baru kali ini bisa mulai. Pertama kalau menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita semua selama Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki nek mboten salah makalah ingkang nomor 38 ngatose. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminatu wassalasuna. Makalah yang ke-38, Angka bil Ahbar, dari Ka'ab bin Ahbar. Jadi makalahnya Ka'ab bin Ahbar ini salah satu ulama Yahudi dulu. Jadi ini tokohnya orang Yahudi, pendetanya lah orang Yahudi. Beliau aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau ini masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi enggak pernah ketemu Nabi. Ini masuk Islamnya pada masa sahabat. Kalau di Diba itu yang riwayatnya Ka'ab bin Ahbar menawi jenengan ngaji kan Angka bil Ahbar Al-Lamani Abid Taurata. Jadi bapaknya ini ahli Taurat. Illa sifra wahida, kecuali satu, bapakku mengajari aku kitab Taurat, kecuali satu lembar saja yang enggak diajarkan. Nah, ini diantara yang sering kita baca makalahnya Ka'ab bin Ahbar. Kecuali satu lembar enggak diajarkan oleh bapakku. Fa yudakhiluhu sunduk, ternyata satu lembar itu disimpan di laci, di kotak, di peti, dikunci. Tapi masih baik. Jadi beliau ini ya bapaknya ini pendeta ya agak tidak enggak sportif loh. Jadi enggak diajarkan semua. Satu disimpan. Tapi aneh masih ada rasa takut. Tadi enggak dibakar, enggak dibuang, enggak dilenyapkan. Nah ini. Jadi masih lumayan. Masih bagus.
Fa idza mata abi fatahtuhu, ketika bapakku mati kotak itu aku buka. Fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata dalam satu lembar yang enggak diajarkan itu isinya adalah menceritakan nanti akan lahir nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Jadi nabi sudah diceritakan lahirnya di Mekah, nanti akan hijrah ke Madinah. Itu sudah diceritakan. Ini kata Ka'ab bin Akhbar ini. Itu wonten kitab dibak biasanya dengan waos niko. Nah, dalam kitab ini yang makolanya Ka'ab bin Akhbar ini, beliau berkata, al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng-benteng milik orang mukmin, orang yang beriman itu mempunyai benteng-benteng perlindungan minasyaitoni, dari setan. Itu salasun, ada tiga hal. Salasu minal khisoli. Jadi ada tiga hal yang itu merupakan benteng milik orang mukmin berlindung dari setan. Jadi kalau kita masuk benteng itu berarti kita terlindung, terjaga. Ai allati tamna'ul mu'minina wa tahfaduhum minasyaiton. Maksudnya yaitu tempat yang akan menjaga, melindungi orang-orang mukmin dari gangguan, serangan setan. Wa huwa al-makanul murtafi'u alladhi yamna'u al-adu wal hisnu aidon as-silahu kama fil asasi. Jadi maksudnya bahwa tempat itu adalah tempat yang dimuliakan, yang musuh gak boleh masuk ke situ. Musuh tidak boleh masuk ke situ. Apa itu? Tiga tempat itu. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng bagi orang mukmin. Barang siapa yang masuk masjid aman dari godaan setan. Makanya kenapa masuk masjid, kalau kita niat iktikaf itu sudah berpahala. Minimal kan masa di masjid rasani tonggone kan. Kalau kumpul di masjid, ngumpul ngerasani ya mungkin hanya penyakit ya berarti. Tapi kata Ka'ab bin Akhbar itu, masjid itu bentengnya orang mukmin. Kalau masuk masjid berarti aman dari godaan setan. Tapi karena ini yang ngomong ini bukan hadis Nabi ya, ini katanya Ka'ab bin Akhbar ini. Soalnya ternyata yang masuk masjid ya nggak aman dari setan, karena dia mungkin sudah kesetanan. Ternyata masuk masjid gondol kodai masjid, nah, ini kan sesama setan. Tapi kalau orang itu masuk masjid, duduk iktikaf, apalagi berzikir, apa malah sholat, ya sudah, itu pasti aman dari tipu daya setan. Nah kalau tadi itu masuk masjidnya karena bukan untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah itu juga benteng. Maka orang yang selalu dawam, terus menerus selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini enggak mungkin ketempelan setan. Kalau ketempelan berarti tadi itu pas lupa, pasti enggak zikir, enggak sedang berzikir. Jadi zikrullahi hisnun, zikir kepada Allah itu benteng. La siyama la haula wala quwata illa billah. Utamanya lebih-lebih kalau dia sedang membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan
melainkan daya dan kekuatannya Allah. Jadi ini apalagi kalau sudah zikir ini, wah setan itu enggak mempan. Jadi misalnya disantet itu insya Allah santetnya minder balik. Kalau sedang zikir, la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana yakhtafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Karena setan itu kalau sudah mendengar zikir kepada Allah itu dia sudah ketakutan. Dia sudah bahkan kalau memaksa diri itu bisa kebakar. Nah ini kalau setan itu yang setan asli. Kalau setan KW ya kan setan ada dua. Ada setan minal jinnati wan nas. Nah, kalau orang-orang yang sudah karakternya sudah temannya setan, nah ini setan KW tadi temannya setan ini ya. Ini kalau ada orang zikir ya mungkin tambah ganggu ini. Wa qiraatul Qur'ani hisnun. Dan membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu juga benteng. Karena itu kalau sedang was-was, sedang galau, apalagi kok ada bisikan-bisikan setan untuk berbuat yang tidak baik. Wudu, buka Quran, baca Quran, insya Allah aman, sama dengan kita masuk benteng, aman dari serangan musuh. La siyama ayat al-kursi. Jadi apalagi ya utamanya kalau dia sedang membaca ayat kursi. Maka kalau kita ini jenengan mau tidur itu jangan sampai lupa membaca diantaranya ayat kursi. Maka kalau kita membaca ayat kursi, lah ini dilindungi dalam bentengnya Allah, dalam penjagaan Allah dalam malam itu. Insya Allah tidak akan diganggu setan. Jadi kalau misalnya kan biasanya orang gangguan santet guna-guna apa malam itu mendal nanti. Jadi orang kalau membaca ayat kursi itu dijaga oleh Allah. Nah, pernah saya ceritakan itu nih, insya Allah lemotan salah ketika haji itu berkunjung silaturahim ke pesantrennya Syekh Ahmad di Mekah itu. Nah, beliau diantaranya menyampaikan tentang asrornya, rahasianya ayat kursi. Kalau dibaca 10 kali ya, siapa membaca 10 kali pada malam hari, maka rumah yang dibaca ayat kursi 10 kali itu tidak akan dimasuki pencuri, penjahat, perampok, maling gitu. Termasuk setan teman-teman. Jadi maling saja tidak mau masuk. Nah, beliau bercerita dulu ada orang ketika ada kiai menjelaskan kalau ayat kursi ini dibaca 10 kali, kemudian rumah itu tidak akan dimasuki maling atau penjahat pada malam itu. Nah, orang ini nggak tahu ayat kursi itu mana. Dia kebetulan punya toko besar, toko baju yang mahal-mahal itu, butik lah. Nah ini beliau karena mendengar, oh ini fadilahnya ini, dia takut. Nah ini lagi banyak maling. Kemudian dia setiap malam sebelum menutup tokonya dia membaca ayat kursi itu. Bahkan tidak 10 kali, dia baca 100 kali. Katanya dengan keyakinan, wah 10 kali bisa menghalau maling. Nah kalau dibaca 100 kali tambah kuat ini. Akhirnya dia baca, tapi bacanya buatan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Buatan semerap ayat kursi pun di. Pokoknya dibaca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ping 100.
ayat kursi ping 100. Baru tutup toko nih. Loh, singkat cerita, ini yang ceritanya ini Syekh Muhammad Ismail di Mekah itu. Waktu itu ya jamaah rombongan tahun 2016 itu menyaksikan cerita beliau, tapi beliau berbahasa Arab, ada mutarjimnya, ada penerjemahnya. Ayat kursi itu singkat cerita pada malam itu ada rampok. Ini sudah memetakan, jadi malam itu iki toko nomor iki dirampok. Rencana dirampok, sudah malam itu didongkel. Regembok pun didongkel, tian iki masuk. Padahal maling wis nggawa gelangsing, bawa yang betul gelangsing ini dengan temannya berdua. Situ joko-joko nang arep, pokoknya golek baju sing mahal-mahal, mungkin kate riyo. Nah, ini sudah digambar. Kan maling gambar dhisik. Nah, kemudian dia masuk, dia sudah jebol, dibuka. Ternyata, loh ini salah ini. Kok bukan toko baju. Terus lokernya kan enggak, ternyata ini toko mebel, kursi kabeh kabare. Nah, ini kersane Gusti Allah, jadi kuasane Gusti Allah. Ini toko mebel, masa mebel ada langsing ya apa enggak wae. Gak sido mulai malingi. Jadi mungkin fadilah ayat kursi. Ini akhirnya besok paginya gempar. Toko ini dibobol maling. Tapi aneh gak ada yang hilang. Tidak ada yang tersentuh. Waktu ini mungkin buat nonton CCTV itu loh. Gak tersentuh. Akhirnya diperbaiki, dimulai dijogo-jogo. Nah, maling kan salah sasaran, loh berarti salah toko ini. Waktu kan buatan mungkin teng mriku malingnya berarti di situ sedang siaga, dijogo. Selang beberapa waktu lama lagi, toko ini rame, berarti duit ya akeh, barang-barangnya ketok mahal-mahal ini. Digambar malam mau dirampok kali ini sudah membawa nih kendaraan untuk diwadahi barang ini. Singkat cerita dijebol sami, bisa membuka pintunya, gerbangnya. Sama ketika masuk, loh iki kok toko sing riyen, toko mebel. Tadi ketinggal kursi kabeh. Akhirnya dia bingung. Iki gambarnya bener iki toko iki. Mosok lek awan toko pakaian, lek bengi mebel, aneh tapi ya. Nah, ini kuasa Gusti Allah. Akhirnya orang ini penasaran. Ini sudah 2 kali nih. Tapi dia gak mungkin salah, wong ini maling profesional mungkin gitu. Singkat cerita dia besok cari tahu. Karena pagi itu rame-rame loh, toko ini kemalingan, tapi sudah 2 kali kok dijebol toh. Nah, orang ini pura-pura maling ini pura-pura ya jadi pembeli ngecek. Loh ternyata isu itu kok pakaian. Gempar. Akhirnya singkat cerita tanya-tanya gini apa? Rahasia itu kok bisa selamat tuh dari kemalingan. Beliau membaca 100 kali ayat kursi. Padahal mocoe mboten lengkap, apalagi nek jenengan baca dengan baik, lengkap. Nah ini. Nah, kata Ka'ab bin Akhbar, Al-Qur'an itu benteng umat orang-orang beriman dari gangguan setan. Apalagi utamanya ketika dia membaca ayat kursi. Karena itu hampir setiap pengobatan dari gangguan jin setan itu pasti katut ayat kursi. Nah, wal maqalatut tasi'atu watsalasun, maqalah yang ke-39 insyaallah kesempatan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.